Selanjutnya kita dengarkan taujih dari Ustadz Tuan Guru Haji Lalu Patimurah Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khairi illallah. Bismillahi masyaallah la yakshifu syarr illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Guru-guru saya, para sahib dan sahibah yang berkumpul dalam jaringan pemuda dan remaja Masjid Indonesia yang mudah-mudahan sampai malam hari ini Allah berikan kita kesehatan yang paripurna. Amin. Kemudian Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Dan Allah sehatkan kita sampai kita tuntas menyelesaikan Ramadan 1441 Hijrah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk terus dalam situasi apapun memuja dengan penuh segala pujaan kepada Allah, memuji dengan segala penuh subhanahu wa ta'ala. Kemudian tentunya salam serta salawat kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan bukan taujih ya, tapi mengingatkan terutama untuk kepada saya adalah dengan tema terus membangun semangat dakwah dalam situasi COVID-19. Ikhwati fillah, sahib dan sahibah yang saya muliakan, sebenarnya musibah itu hanya terjadi di dunia. Karena kita masih ada di dunia, maka itulah tempatnya musibah itu. Jadi tidak ada yang perlu harus kita sesalkan, merasa terbebani, karena memang kita masih ada di dunia. Dan musibah itu terjadinya hanya di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut musibah itu 77 kali dalam Al-Quran. Dalam 27 surah, 56 ayat. Jadi Allah paparkan bagaimana musibah itu terjadi. Antara lain dalam kesempatan singkat ini saya sampaikan, musibah itu terjadi karena satu, Allah ingin menguji kita, menegur kita karena dosa-dosa kita, karena kesalahan-kesalahan kita. Allah firmankan dalam Al-Quran, fa'alam annama yuridullahu ayyusibahum biba'dhi dzunubihim. Katakanlah dan ketahuilah oleh Muhammad, sesungguhnya Allah ingin menguji kalian, menimpakan kaum musibah dan malapetaka, itu disebabkan karena sebagian dosa-dosa kalian. Kemudian yang kedua, dalam 77 ayat Allah menyebutkan kalimat musibah itu ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu tidak akan terjadi kecuali itu adalah atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayatnya, ma asaba bi musibatin illa bi idznillah. Tiadalah ditimpakan satu musibah kecuali itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ya ikhwah, 100 negara yang kena dengan pandemi COVID-19 ini hampir merusak 2/3 dari perekonomian dunia. Tidak terlihat virus ini. Tapi dia lebih kemarin di dalam rapat-rapat majelis ulama beserta pemerintah daerah, saya katakan bahwa musibah yang kita alami sekarang ini itu melebihi dari ta'un yang terjadi pada zaman para sahabat Rasul. Kenapa demikian? Karena kalau ta'un pada zaman sahabat Rasul itu dia kelihatan.
kelihatan bintik-bintik, kelihatan bernanah kulitnya. Kemudian Umar bin Khattab memisahkan antara yang terlihat lukanya ini dengan orang yang sehat. Yang sehat-sehat para sahabat diperintahkan untuk pergi ke gunung-gunung menghindar. Karena apa? Dia kelihatan. Ini persoalannya adalah dia tidak terlihat. Bahkan penyebarannya lebih luas. Bahkan ada istilah orang dalam pantauan dan sebagainya itu justru ada orang yang tidak terlihat gejalanya, namun dia positif. Nah, inilah kemudian Islam tampil sebagaimana layaknya yang ditulis oleh seorang Golsani namanya, seorang ilmuwan guru besar pada Sharif University Teknologi Iran. Beliau coba menyatukan antara agama dan sains, ya, mengkonfirmasi. Nah, dalam kesimpulan bukunya itu beliau bilang bahwa Islam itu tidak menolak tentang sains. Islam itu adalah agama yang rasional. Karena COVID-19 ini ditemukan dan dikenali oleh ilmu pengetahuan, oleh sains, maka cara menghindarinya adalah dengan cara ilmu pengetahuan atau teori-teori sains. Jadi jangan dibenturkan antara agama ini dengan sains. Kemudian pendapat-pendapat yang muncul kemudian adalah akhirnya masyarakat, kenapa kita tidak lawan dengan zikir saja? Kenapa kita tidak lawan dia dengan tawakal saja, Jumatan terus, jamaah terus? Ini tidak demikian. Karena apa? Karena Islam adalah agama rasional dan bahwasanya agama ini memberikan toleransi yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, yang kemarin jargon kita adalah ayo ke masjid. Ayo, Bro. Saya maknai dengan memperkenalkan orang untuk membawanya kepada bangunan yang berbentuk masjid dalam kondisi normal. Namun dalam situasi COVID ini, maka suasana masjid itu harus kita bawa dia ke dalam hati manusia, kemudian kita bawa dia dalam suasana rumah mereka. Dan salah satu hikmah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Otong tadi adalah bahwasanya rumah kita yang sementara ini sepi dari mungkin ibadah-ibadah makhluk, sekarang tempatnya kita membaca Quran di dalamnya, kita sholat jamaah di dalamnya, dan seluruhnya sambil kita menunggu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat musibah-musibah ini. Dan yakinlah Allah akan angkat musibah itu. Karena apa? Karena di dalam menunggu masa COVID ini berlalu, di sanalah nilai ibadah kita mengalir. Jadi jangan kira kita menunggu untuk ini tuntas, kemudian tidak ada nilai pahalanya, tidak. Karena para ulama mengatakan intizarul faraj fil musibah ibadah. Menunggu selesainya sebuah musibah dan bencana itu adalah nilainya ibadah. Fa innal bala la yadum. Dan karena sesungguhnya musibah itu tidak pernah berlangsung abadi. Dia pasti akan berlalu. Dan itulah yang kita inginkan dari Ramadan. Hadirkan Ramadan 1441 Hijrah ini dengan Ramadan yang sangat mempesona. Walaupun kita berada di tengah-tengah musibah dan wabah yang sekarang ini melanda kita. Lantas kemudian jargon kita ayo ke masjid kemarin itu adalah merupakan dakwah kita. Apakah itu berhenti dengan kondisi kekinian ini? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena ayat yang kita ambil dari surah An-Nahl ayat 125 yang mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Subhanallah, Allah menempatkan ayat ini di dalam surah An-Nahl. An-Nahl itu sendiri artinya lebah. Ya, lebah itu menghasilkan madu dan madu itu adalah enak untuk diminum bagi siapa saja, bahkan menjadi obat. Dan itulah kita sekarang ini para dai, para insan masjid, untuk kemudian memberikan madu itu kepada siapa saja dalam situasi apa saja. Dakwah tidak boleh terhenti dengan situasi tertentu. Dakwah tidak boleh terhenti dengan
terbatasnya ruang dan waktu. Dakwah tidak boleh terhenti dengan kendala sesuatu yang sederhana atau simpel. Dan dakwah itu harus dia berevolusi. Dakwah itu harus dia mampu untuk bertransformer. Ya. Salah satunya adalah kita menggunakan IT dan sarana-sarana teknologi untuk kemudian kita munculkan dakwah itu dalam semua situasi. Alhamdulillah kita dimudahkan dengan adanya teknologi ini. Kemudian itu juga ingin memudahkan kita untuk melakukan dakwah itu. Nah, oleh karenanya peran kita dalam dakwah dalam situasi sekarang ini adalah tentunya yang pertama, jangan pernah berhenti untuk menyampaikan dalam bentuk penguatan akidah. Itu yang terpenting sekali dalam situasi sekarang ini. Penguatan akidah, jangan sampai masyarakat kita terjebak dalam dua pilihan yang sebenarnya tidak boleh. Yang pertama bersikap jabariyah, bersikap bahwasanya tidak ada istilah ikhtiar, semua hanya keputusan Allah, berserah diri, pasrah, kemudian semua kita lakukan, bahkan kita merusak diri kita sendiri. Atau terjebak dalam pilihan yang kedua yaitu qadariyah. Ya, peran kita untuk penguatan akidah itu. Kita sampaikan bahwa tawakal itu sekarang posisinya. Sekarang tempat dia harus dimanfaatkan dan dioperasionalkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh. Apa makna fahuwa hasbuh di sini? Allah mencukupinya. Para ulama mengatakan Allahu kafihi. Allah mencukupinya dalam dua hal. Mencukupinya dalam dua hal apa? Minal matlub, dari apa yang diinginkannya, dari urusan dunia dan akhiratnya. Yang kedua adalah minal mauhub, dari sesuatu yang ditakutkannya. Dari bencana, musibah, malapetaka. Itulah tawakal. Makanya definisi tawakal yang harus kita kampanyekan sekarang ini adalah dimensinya menyerahkan segala urusan kepada Allah ma'a fi'lil asbabil ladzi waqa'a alaihi. Yaitu dengan kemudian selain menyerahkan urusan kepada Allah, dengan melaksanakan segala bentuk sebab-sebab atau sarana supaya kita terhindar dari apa-apa yang bisa mencelakakan kita. Jadi tidak ada istilah pasrah di sini dengan tanpa usaha, tidak. Karena adanya al-asbab, itu sebab-sebab, kita tujukan semuanya kepada musabbib. Tetap kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi tetap juga kita menjaga diri kita dari hal-hal yang disampaikan Ustadz Otong tadi yang membahayakan atau kita yang berbahaya. Ini harus kita kampanyekan. Itu yang pertama. Tugas dakwah kita adalah melalui media-media, melalui apapun yang disajikan dalam teknologi ini adalah penguatan akidah. Kemudian yang kedua tentunya kita sebagai insan masjid harus mengkampanyekan atau memberikan pemaparan kepada masyarakat tentang fikih. Karena itulah mana ayat tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Al-hikmah di sana maksudnya adalah Al-Quran dan hadis. Al-hikmah di sana juga berarti dengan ada dasar dan dalil-dalil yang kuat. Al-hikmah juga di sana berarti tentang ilmu-ilmu pengetahuan dan dasar-dasarnya. Dalam konteks ini tentunya yang lebih berperan itu adalah kita memaparkan tentang fikih. Bagaimana kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam keadaan normal itu bisa beralih kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat fikih yang dalam situasi tidak normal. Seperti misalnya para tim medis, bagaimana dia sholat dengan pakaiannya, apakah dia berwudu, bagaimana pengurusan jenazah, kemudian bagaimana bila mana pemerintah dan majelis ulama tidak atau belum mengizinkan kita untuk tajammu, perkumpulan baik dalam sholat Jumat maupun jamaah, bagaimana nanti tarawih kita, bagaimana nanti sholat Idul Fitri kita,
semuanya terbuka fikih ini untuk dilaksanakan. Itulah tugas kita nanti dalam media-media dakwah kita ini terus kita lakukan. Oleh karenanya Ramadan 1441 Hijrah ini jangan sampai ada poin kita terkurangi karena kita mengurangi aktivitas dakwah kita. Justru dalam kesempatan seperti inilah kita lebih leluasa melakukannya. Kita bisa buat channel YouTube sendiri, kita bisa buat rapat seperti ini atau pertemuan majelis seperti ini. Itu bahkan lebih leluasa. Saya menganggap dalam kondisi normal kemarin kita kan menunggu jadwal untuk pengajian. Kalau sekarang kan nggak menunggu jadwal, kita bisa melakukan apa saja. Bahkan mohon maaf, ceramah-ceramah yang saya produksi lewat online itu lebih banyak ternyata dari sebelumnya gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan ya ikhwah. Oleh karenanya mudah-mudahan pada Ramadan kali ini seperti yang disampaikan oleh Ustadz Maulana Mukhlis, bahwasanya ini adalah Ramadan yang terbaik kita selama kita hidup. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terindah yang sudah kita lakukan. Rasulullah hanya melakukan 9 kali Ramadan. Rasulullah hanya melakukan 9 kali Ramadan, tapi beliau melakukannya dengan sangat sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Jangan lupa berdoa pada besok malam mungkin ya kita mulai ya dengan mengatakan Allahumma ahillana alaina bil amni wal iman. Ya Allah, datangkan bulan ini dengan penuh keamanan dan keimanan. Wabis salamati wal islam, dan penuh dengan keselamatan dan keislaman. Wabit taufiqi ma tuhibbu wa tarda, dan apa-apa yang kau cintai dan kau ridhai. Inna rabbuna wa rabbukillah. Sesungguhnya wahai bulan, yaitu bulan Ramadan, Tuhanmu dan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua kita sehat selalu. Mudah-mudahan Allah khatamkan Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang fitri secara lahir dan batin. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi harus kita sampaikan, stay at home itu harus betah. Karena apa? Tagline kita kan baiti jannati. Rumah kita adalah sorga kita. Jangan sampai ada yang gak betah di sorganya. Ya. Jadi jangan pernah ada yang bilang saya nggak betah di sorga saya. Baiti jannati. Maka itulah munculkan suasana yang buat kita tidak merasa nggak betah gitu ya. Jadi buat tantangan-tantangan excellent gitu ya. Beserta keluarga banyak kok permainan-permainan. Saya mohon maaf terbuka saja dengan Zaujah. Itu buat permainan masa-masa kecil dulu. Jadi nikmat sekali gitu. Ya main kertas batu gunting batu kertas gitu ya. Yang salah pakai colek, yang salah sebut dalil apa gitu. Jadi ini yang perlu suasana. Jadi oleh karenanya pekan-pekan berikutnya bisa tuntas. Kemudian kriminal-kriminal yang terjadi sekarang itu yang saya bilang bahwa tugas kita hanya mampu menghimbau. Tugas kita hanya mampu mendakwah. Tugas kita hanya mampu memberikan nasihat-nasihat. Kemudian hal-hal yang bersifat teknis itu adalah tugasnya pemerintah. Nah, alhamdulillah kami di JPR MI Nusa Tenggara Barat sudah bersurat ke pemerintah hal-hal yang terkait teknis itu. Ya. Jadi hal-hal yang bersifatnya himbauan itu tidak mengikat sebenarnya. Jadi fatwa ulama itu tidak mengikat, tapi yang mengikat itu adalah pemerintah. Ya. Kemudian mereka harus tetap di rumah, konsekuensinya harus kemudian pembiayaan terhadap masyarakat itu adalah tugas pemerintah. Dan kita doakan pemerintah kita mampu, sanggup, adil, bijaksana di dalam mengurus situasi dan mengelola situasi seperti ini. Dan kita harus membantunya. Kita harus mensupport pemerintah dalam hal-hal kegiatan
pelaksanaan pensejahteraan masyarakat dan pengayoman masyarakat dalam situasi COVID saat sekarang ini. Ya, jangan justru kemudian kita sebagai insan masjid atau jangan salah satu di antara kita JPRMI kemudian memojokkan pemerintah, melemahkan pemerintah, tidak. Tugas kita adalah menguatkannya, tugas kita ikut berkontribusi, saling menguatkan, ya, saling menyemangati. Kemudian mana-mana celah-celah yang kemudian muncul ada tindakan-tindakan kriminal, itu kemudian kita berikan masukan kepada pemerintah. Jangan sampai kemudian muncul kalimat-kalimat justru menjadi provokasi, ya. Kalimat-kalimat kita yang keluar dari zona merah ditangkepin, di penjara, kemudian orang-orang yang di penjara dikeluarin, gitu kan? Ini jadi kalimat-kalimat provokasi nantinya. Oleh karenanya kita berdoa saja, beriktimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lingkungan kita ini adalah lingkungan yang jauh dari hal-hal yang bersifat merugikan satu dengan yang lainnya. Di lingkungan saya saja sekarang, mohon maaf, motor sudah banyak yang hilang, ya. Kemudian gas kompor itu, kompor gasnya, gas tabung itu bisa diambil dari dapur orang, itu luar biasa. Jadi ini sudah pada taraf bahwasanya pemerintah harus bersikap, ya. Selain itu, tugas kita adalah menghimbau, tugas kita adalah mendakwah, tugas kita adalah memberikan suasana yang kemudian iktimat mereka kepada Allah itu betul-betul dalam situasi apapun, terutama situasi sulit sekarang ini, itu mereka kuat bertahan, ya. Hanya itu sebatasan yang kita bisa lakukan. Nah, kemudian biarkan Allah Subhanahu wa taala yang melakukan apa yang Dia mau, ya. Karena Allah itu bersifat melakukan atau maha melakukan apa yang Dia mau. Fa'alun lima yurid. Allah maha berkehendak atas apa yang Dia lakukan. Gitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka sesi diskusi. Fatimura, Pak. Ya, pada saat Fatimura. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait untuk memakmurkan masjid selalu dalam situasi seperti ini, ana mohon dari PP, ya, pengurus pusat, untuk tidak kalah masif membuat surat edaran seperti yang dilakukan DMI. Jadi kita kemarin-kemarin itu sangat kurang sekali. Bahkan mohon maaf belum ada, ya, surat edaran kita, ya, soal himbauan, soal bagus sekali kalau Ramadan ini kemudian kita buat edaran apa, misalnya yang ajakan seperti yang antum sampaikan tadi, Satyose, itu bagus sekali. Yang penting ada model surat edaran yang kita terbitkan, tentunya yang dilakukan oleh wilayah-wilayah nanti merupakan saduran dari yang dilakukan oleh pusat, sehingga syiarnya itu kita tidak kalah syiar, ya, dengan mohon maaf BKPRMI atau DMI dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair